Hai hai hai, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Oke, kita lanjutin ya ceritanya. Bab 12. Prima dona kampus yang menyedihkan. Septi menatap laki-laki itu dengan tajam, tapi tidak dengan Hana. Hana memohon kepada laki-laki yang dia kenali itu. Kak, jangan hukum mereka, mohon Hana. Laki-laki itu masih tidak bereaksi, membuat ketiga gadis itu tertawa. Apa kau mengenalnya? Kurasa kau hanya bersandiwara. Bagaimana mungkin gadis jelek sepertimu itu bisa dekat dengan laki-laki tampan seperti dia? Ledek Dinda. Laki-laki itu masih tenang memandang gadis-gadis di depannya. Kemudian dia mengambil handphone yang ada di saku celana lalu menelpon. Apa yang kalian lakukan di sana? Setelah mengucapkan kalimat singkat, dia langsung mematikan sambungan teleponnya. Dia adalah Nathan. Nathan, orang yang bersikap tenang jika mendapati masalah. Namun, dia pendendam. Gila, keren banget. Kagum Ara yang melihat Nathan begitu dingin. Lepaskan mereka, ucap Nathan dingin. Prilly mengernyit dahinya memandang Nathan, lalu berkata, Wajah Prilly langsung ditampar oleh Nathan dengan sangat keras. Bahkan, suara tamparannya begitu ngilu saat didengar. Prilly tersungkur ke lantai setelah mendapat tamparan dari Nathan. Ara dan Dinda begitu terkejut menyaksikan itu. Mereka refleks melepaskan Septi dan pergi menghampiri Prilly yang tersungkur. Nona, suara itu berasal dari depan kelas. Semua berkumpul. Ira, Ayah, dan ke-16 laki-laki itu terkejut dan marah. Mereka semua langsung masuk. Nona, ucap Ira dan Ayah bersamaan. Mereka menghampiri Hana yang kondisinya sekarang begitu acak-acakan. Dari mana saja kalian, Kalian tahu apa yang mereka lakukan kepada Nona? Lihat wajah Nona. Dia ditampar oleh itu dan rambut Nona dijambak. Ucap Septi dengan marah menatap mereka semua. Prilly yang berada di lantai sudah tak berdaya. Tamparan yang diberikan oleh Nathan benar-benar menyakitkan. Wajahnya merah dan bengkak, sudut bibir yang mengeluarkan banyak. Begitu juga dengan Ara dan Dinda. Mereka berdua ketakutan sambil memegang tubuh Prilly. Maaf, ucap mereka serempak. Mereka menunduk. Murid-murid yang berada di luar itu takut. Mereka bingung, siapa Hana sebenarnya? Tunggu apa lagi? Seret, ucap Nathan. Beberapa dari mereka mengangguk dan mendekati ketiga gadis yang berulah duluan. Mau apa kalian? Ara gelagapan. Dia menatap dengan takut dan tubuhnya gemetar. Sama seperti Ara, Dinda dan Prilly pun juga ketakutan. Tolong maafkan kami, lirih Dinda yang ketakutan. Prilly yang sudah tak berdaya itu tidak bisa membuka suara. Pipinya sakit untuk digerakkan. Bahkan, bengkak di pipi kanannya semakin parah. Prilly memohon dengan sepasang mata yang berair. Dia menangis. Prilly menyesali perbuatannya. Namun, bagaimanapun, nasi sudah jadi bubur. Prilly sudah masuk ke dalam kandang macan dan tentunya tidak mudah untuk keluar. Sama seperti dua temannya itu. Gadis yang menjadi primadona kampus kini menjadi gadis menyedihkan. Beberapa dari mereka yang menonton pertunjukan itu mendukung untuk memberikan pelajaran kepada Prilly, tetapi mereka juga kasihan kepada Prilly. 6 laki-laki yang diperintahkan oleh Nathan
untuk menyeret mereka bertiga, langsung memegang pergelangan tangan Ara, Dinda, dan Prilly. Jangan, kumohon maafkan kami, mohon Ara ketakutan penuh. Tidak ada yang mendengarkan permohonan dari Ara. Mereka bahkan langsung menyeret tubuh Ara, Dinda, dan Prilly. Melihat tubuh Ara, Dinda, dan Prilly mulai diseret, mereka langsung memberikan jalan untuk keluar. Hana yang melihat itu hanya diam. Dia sedang mengkhawatirkan keadaan semua kakak angkatnya itu setelah ini. Mereka semua pasti akan dimarahi oleh kakaknya karena sudah lalai menjaganya, apalagi sampai terluka. Sekian lama baru kali ini Hana ditampar bahkan sampai berdarah seperti itu. Nona, ayo kita pulang, ajak Ira. Ira mengeluarkan tisu dari tasnya, membersihkan darah yang ada di sudut bibir Hana dengan perlahan. Saat Ira melap darah itu, Hana sesekali meringis kesakitan. Maafkan kami semua, Nona, ucap ayah bersalah. Kedua bola matanya berkaca-kaca. Di hari pertama, noda mudanya masuk kampus, mereka sudah lalai, sampai-sampai terdapat masalah sebesar ini. Kak, lirih Hana menatap Ira. Dia takut. Bagaimana kalau Kak Rian mengetahuinya? Pasti Kak Rian menghukum kalian. Ira diam dan menatap bawahan Rian yang tersisa di dalam kelas. Di kelas saat ini, tersisa Nathan, Ira, Septi, Ayah, Hana, dan dua lainnya. Septi yang tadi menyaksikan sendiri saat Hana ditampar dan dijambak, dia menjadi kesal kepada yang lainnya. Tapi dia tak habis pikir kalau Hana malah mengkhawatirkan mereka semua. Nona, saya harus membereskan mereka dulu. Kami permisi, ucap Nathan dingin dan pergi diikuti dua rekannya. Kini tersisa mereka berempat. Semua murid sudah pergi ke lapangan untuk menyaksikan hukuman yang akan diberikan kepada Ara, Dinda, dan Prilly, sang pembuat onar di kampus. Maafkan saya, Nona. Seharusnya saya cepat-cepat kembali ke kelas. Iya, Non. Kami minta maaf, sambung ayah. Mata mereka berdua berkaca-kaca. Mereka berdua tidak memikirkan resiko yang akan diterima nantinya. Tetapi mereka mengkhawatirkan keadaan anak mudanya. Menurut Ira, nyawanya tidak penting, jadi dia tidak mempermasalahkannya lagi. Maaf, saya tidak cukup ya. Bentak Septi. Ira dan ayah hanya diam mendengarkan bentakan dari Septi. Mereka tahu kesalahannya. Kak, jangan beritahukan sama Kak Rian ya. Hana gak mau kalian dihukum. Hana menggenggam telapak tangan Ira. Bagaimanapun, ini semua kesalahannya, pikir Hana. Andai Hana tidak berpenampilan culun, pasti kejadian ini tidak akan terjadi. Gak bisa, Nan. Kami tetap harus melapor dan mengakui kelalaian kami, balas Ira lembut. Ayo, Non, kita pulang. Luka Nona harus dirawat, ajaknya. Hana tidak bisa membantah lagi. Dia pun dibantu berdiri oleh Ira. Tidak tahu hukuman apa yang akan diberikan Tuan nantinya, ucap Septi melemah. Namun, dia masih butuh penjelasan kepada Ira dan ayah. Kenapa pergi begitu lama? Udah gak apa-apa kok, aku sudah siap menerimanya. Sahut ayah tersenyum pasrah. Perasaannya pun sebenarnya sedang kacau. Mereka berempat segera keluar dari kelas. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Dadah.